Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis penyiaran Indonesia dengan judul Perkembangan Penyiaran di Indonesia. Sebelum kita menjelaskan tentang perkembangan penyiaran di Indonesia, maka kita harus tahu apakah arti dari kata penyiaran. Penyiaran adalah pendistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai medium komunikasi massa, namun umumnya menggunakan spektrum elektromagnetik dalam suatu model satu untuk banyak. Setelah kita tahu apakah penyiaran, maka kita harus tahu media apa sajakah yang digunakan untuk melakukan penyiaran atau broadcast. Jenis-jenis media broadcast yaitu media cetak. Media cetak menjadi salah satu perantara untuk bisa menyampaikan informasi yang cukup luas. Contohnya yaitu koran, tabloid atau majalah. Media elektronik disebut media elektronik karena perangkatnya hanya bisa digunakan jika tersambung dengan sumber listrik. Contohnya yaitu radio dan televisi. Media online, contohnya lagi yaitu perangkat yang menggunakan jaringan internet seperti handphone dan smart TV. Di Indonesia, perkembangan media cetak dimulai dengan surat kabar pertama yang terbit di Batavia pada tahun 1744 yang berjudul Batavia's Novelles, dan surat kabar pertama di Indonesia yang menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan adalah surat kabar Suara Asia, terbit tanggal 18 Agustus 1945. Di Indonesia, radio hadir di tanah air sejak masa kepemimpinan Gubernur Hindia Belanda Jenderal Dick Fogg dengan diresmikannya pemancar radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923 dan stasiun Radio Republik Indonesia RRI ternyata ada pada masa revolusi. Hal tersebut juga yang mendasari pemilihan tanggal 11 September sebagai Hari Radio Indonesia, sebab RRI pertama kali didirikan pada 11 September 1945. Kemudian televisi pertama kali tayang secara sederhana pada 17 Agustus 1962 yang juga bertepatan dengan Hari Proklamasi Republik Indonesia ke-17. Stasiun televisi pertama milik Indonesia adalah Televisi Republik Indonesia atau TVRI yang diresmikan pada 24 Agustus 1962. Lalu sejak sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, JUWO. Dan saat bisnis warnet mulai tumbuh pada tahun 1996, ternyata sangat berjasa dalam penyebaran internet dan media online menjadi booming di Indonesia. Media broadcasting selalu perkembangan mengikuti zaman dari tahun ke tahun, dimulai dari media cetak, kemudian media elektronik, serta media online. Dari perkembangan ini maka kita dapat simpulkan selama banyak orang yang membutuhkan tentang informasi, maka penyiaran atau broadcasting akan selalu dibutuhkan dan akan terus berkembang mengikuti zamannya. Demikian penjelasan saya tentang analisis penyiaran di Indonesia dengan judul Perkembangan Penyiaran di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang sudah mendengarkan informasi yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.